Dan rencana ke depan di dalam RKP beberapa kali juga dituliskan Reksosek ini akan menjadi acuan data tunggal di dalam kita memberikan perlinsos. Kembali lagi di channel Aryawan Agus. Jadi thank you banget buat teman-teman yang udah stay tune di channel ini. Nanti di hari ini pertanggal 27 Juni kita akan bahas untuk kabar terbaru ya. Dimana dengan hari ini itu bantuan BLT kecil belum cair. Tapi pemerintah punya rencana ataupun juga punya wacana baru di mana data penerima bansos ini akan dirubah. Tidak lagi dari TKS tapi melalui data Reksosek. Menjadi buat lengkapnya pastikan kalian simak sampai video biar kalian juga tahu update terbaru tentang bansos yang nanti ke depan. Karena ada wacana akan berubah untuk sumber datanya tidak lagi dari TKS. Jadi teman pastikan kalian simak sampai akhir video. Jangan di skip biar info yang lengkap dan kalian tidak gagal paham dalam menyimak informasi. Jadi simak secara utuh dan juga runtun agar info clear dan kalian tidak bingung teman-teman. Dan seperti biasa, buat teman-teman yang baru join dan juga belum subscribe, silakan kalian subscribe dan juga nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info terupdate mengenai PKH, BPNT, PIP, BLT mitigasi, dan juga program prakerja untuk teman-teman semua. So, pastikan kalian stay tune. Dan teman please supportnya dengan cara like, komen bawah, bagaimana update bantuan kalian hari ini. Jika yang baru share lagi, infokan bantuan apa, daerah mana, lewat bank apa. Jadi sering update secara sopan dan juga santun. Untuk informasi dan juga belum gabung grup FB kita, gabung sekarang juga dengan link di bawah. Pastikan kalian sudah follow dan juga like atau suka page-nya untuk dapat update buat bansos juga pun di FB kelebihannya kalian bisa DM saya secara langsung teman-teman seperti itu. Dan juga buat yang belum post di Instagram bisa follow ya di Aryawan Agus, di TikTok Aryawan Agus 2 dan juga Snack Video. Jika pun punya Instagram, punya TikTok, punya Snack Video silahkan follow juga untuk update di sana ya. Jadi masih banyak dan semoga manfaat buat teman-teman semua. Oke teman, jadi langsung ya ini mencuplikan dari rapat dari Banggar DPR terkait dengan informasi adanya perubahan nanti rencananya ya. Data penerima bantuan sosial ini tidak lagi di TKS tapi akan mengambil dari data Reksosek teman-teman. Jadi apa itu? Kita akan simak info lengkapnya. Terima kasih Ketua yang saya hormati atas izin yang diberikan untuk mengajukan pertanyaan. Pak Menteri Menko Perekonomian yang saya hormati beserta seluruh jajaran, Bapak Ibu anggota Banggar yang saya hormati. Izinkan saya menyampaikan ganjalan hati terkait dengan penggunaan Reksosek dan rencana ke depan di dalam RKP beberapa kali juga dituliskan Reksosek ini akan menjadi acuan data tunggal di dalam kita memberikan perlinsos. Saya perlu menyampaikan ini karena kita mempunyai undang-undang penanganan kemiskinan yang menggunakan DTKS sebagai acuan data. Kami membutuhkan penjelasan karena memang ada beberapa program yang sudah ditetapkan untuk menggunakan Reksosek. Sementara undang-undang kita mengenai penanganan fakir miskin itu kita masih mengacu kepada DTKS. Artinya kalau kita bicara Reksosek secara undang-undang itu belum ada. Inpres memang sudah ada. Putusan presiden memang sudah ada. Tetapi kalau undang-undang terkait dengan perlinsos dan penanganan kemiskinan itu mengacunya adalah kepada DTKS. Contohnya adalah untuk beberapa program, untuk PKH 18,8 juta KPM itu adalah DTKS, 10 juta BPNT menggunakan DTKS, tetapi 22 juta yang dari Badan Pertanian itu menggunakan Reksosek. Kita membutuhkan penjelasan itu kalau kemudian memang Reksosek akan dijadikan sebagai bahan data tunggal kita di dalam melakukan atau membuat program perlinsos, maka mestinya memang kemudian kita harus merubah dulu yang namanya Undang-Undang
penanganan fakir miskin. Sehingga untuk Reksosek itu bisa menjadi acuan bagi penanganan Perlinsos. Berikutnya, untuk penanganan Perlinsos ini, saya juga perlu menyampaikan beberapa catatannya. Karena kalau dengan DTKS itu sudah muncul, bisa setiap bulan terjadi perubahan data. Tapi kalau Reksosek karena belum mempunyai landasan hukum, kalau sensus ekonomi kan 10 tahun kali. Nah, kalau Reksosek ini apakah juga bisa menjadi sebuah data dinamis bergantung kepada kondisi KPM? Dimana kalau DTKS itu sudah menggunakan perubahan-perubahan setiap waktu yang bisa 1 bulan sekali diajukan. Data dari mana? Dari bawah. Mungkin karena apa? KPM-nya meninggal, KPM-nya punya bayi baru, KPM-nya yang semula tidak terdata masuk mendapatkan PKH atau BPNT, kemudian juga mengalami musibah lalu jatuh miskin. Tetapi kalau Reksosek yang memang baru dimulai tahun 2022, apa iya itu akan menjadi pegangan kita yang kemudian belum ada tingkatan-tingkatan untuk pembenahan datanya? Saya berharap ini menjadi sebuah keputusan bersama kita, sehingga kalau memang Reksosek itu akan digunakan sebagai sebuah acuan, sekali lagi mohon ini juga kita harus memberikan payung hukum. Tetapi sebelum itu ada, maka acuan yang mestinya tetap mengacu Perlinsos itu menggunakan DTKS. Jadi saya berharap Pak Menteri bisa, Pak Menko bisa memberikan penjelasan kepada kami mengenai Reksosek dan DTKS. Demikian Pak, terima kasih. Penjelasannya dari saya aja ya. Yang pertama, 3 tahun terakhir di Banggar, DTKS itu ada exclusion dan inclusion error hampir 30%. Dan itu setiap tahun, itu declare pemerintah. Baik Raker maupun di Panja A maupun di Panja Belanja Pusat. Atas dasar itu kemudian Komisi 11 mengambil inisiatif memberikan dukungan kepada BPS untuk melakukan Reksosek. Nah, insya Allah Reksosek ini memang nantinya ketika akan diterapkan itu akan lebih canggih dari TKS karena dia akan mempergunakan sidik jari atau retina mata. Sehingga tidak terjadi lagi seperti DTKS. Memang ideal seakan-akan DTKS itu dari bawah ke atas. Tapi kalau dari bawah terus, kadang-kadang itu kalau tidak tetangganya kepala desa, tim suksesnya kepala desa. Dan itu fakta di setiap kabupaten yang kita temui. Tapi nanti itu sebenarnya tidak kepada Pak Menko, itu nanti kita bahas di Panja A, di tim pemus itu masih bisa dimasukkan, bahkan di RKP nanti kita masukkan. Ya? Oke, baik. Terima kasih. Oke teman, jadi itu ya. Jadi itu wacana dari Pak Erlangga juga yang dia sebenarnya masih ada ini sama kita, yaitu biaya mitigasi yang belum juga ada kepastian, belum ada hilangnya. Dan sekarang sudah ada rencana lagi mengenai perubahan untuk data penerima bantuan DTKS dan rencananya akan diubah ke Reksosek, teman-teman. Jadi kita harapkan sih ini wacana yang tidak kejadian ya, karena itu juga tergantung berita yang baru, proses yang baru. Jadi kita harapkan sih nanti tidak berubah karena emang DTKS sudah yang udah selama ini kita update setiap bulannya oleh pemerintah juga Mensos. Kita harapkan nggak berubah lagi, karena contoh pun untuk bantuan beras, karena datanya dari P3KI, itu banyak KPM yang nggak dapat bantuan beras. Kita harapkan juga pemerintah komitmen dengan data yang ada, itu diperbarui, jangan lagi diubah agar nanti tidak ngulang dari awal. Memang ada kekurangan pasti, tapi kita harapkan dibenahi. Jadi jangan diganti seketika, mending yang ada diperbaiki agar itu jadi lebih baik ketimbang dari awal yang belum tentu akan lebih baik dari yang sebelumnya. Seperti itu ya. Jadi sekian dari saya. Jadi buat yang suka, please kan like, comment, dan juga share info ini. Dan juga buat yang belum subscribe, silahkan subscribe dan juga nyalakan loncengnya. Saya Aryawan Agus dan pastikan kita ketemu lagi di next video. Dadah!